I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Baik, sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan wawancara pada hari ini. Sebelumnya kami dari mahasiswi Unika Santo Thomas Medan yang sudah melakukan asistensi mengajar di sekolah ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Nama Ibu Ita Maisara Sipayung SPD. Kira-kira Ibu sudah mengajar kurang lebih 32 tahun. Memang SK Ibu berada di sini dan sampai sekarang di sini. Dulu Ibu biasanya mengajar kelas 6. Kemudian karena ada guru honor di sini, dia diterima jadi P3K. Kemudian mengingat usia Ibu pun Ibu agak kurang sehat, megang kelas 6 kayaknya udah tanggung jawabnya besar sekali. Jadi Ibu kira-kira mengundurkan diri dan kepala sekolah setuju. Biasanya kepala sekolah nggak mau. Oke, itu saja. Jadi kurang lebih Ibu 32 tahun sudah mengajar, usia sekarang jalan mau 53 tahun. Baik, terima kasih Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama yang akan kami tanyakan, di kelas 4 apa saja masalah yang paling sering Ibu hadapi saat proses pembelajaran berlangsung Bu? Kalau di kelas 4 itu yang paling sering itu kalau misalnya dia anak-anak mudah kehilangan fokus. Ya. Mungkin di sini ya waktu kalau mudah kehilangan fokus ya mungkin cara Ibu mengajar kadang-kadang kan memang ini Ibu sudah menggunakan itu pembelajaran digital pakai Infocus. Kemudian udah ada dapat bantuan dari sana. Kalau seperti itu sih anak-anak boleh lah oke. Terus dia suka main game ya. Mungkin kadang-kadang Ibu capek. Sebenarnya nggak mungkin lagi ya. Jadi Ibu bilang, satu buku itu kurang juga. Ya, memang mungkin karena dana. Ya nanti disalahkan buka dia kekurangan buku karena ini bukan ambil kelas 4 mulai tahun semalam ya kan, jadi guru kelas 4 tahun semalam, jadi buku kelas 4 itu kelas 4 yang Sudah lama 3 tahun yang lalu ya waktu kuliah waktu belum menikah ya, jadi belum diupgrade. Jadi itu salah satunya. Kemudian ini anak-anak ini kalau itu dasar membacanya itu kurang, jadi kalaupun dipahamkan pemahamannya agak lama, kecuali ada beberapa orang ya kan. Jadi 5 orang bisa lah, tapi kalau misalnya Ibu menjelaskan itu kadang lambat tadi sampainya, atau memang Ibu sadari juga kekurangan Ibu mungkin menggalinya kurang dalam, kurang deep istilahnya ya tadinya. Kemudian kalau istilahnya kan anak-anak suka dia ini permain games itu ya kan. Kadang ya waktu mut-mutan juga sebenarnya nggak boleh guru itu mut-mutan. Kalau lagi Bu, oke. Pelajaran yang nengok-nengok yang dari YouTube kan ada yang selalu ya games terbaru atau ice breaking terbaru. Tapi kalau lagi nggak mood ya kemudian ya. Kalau nggak mood ya udah datar aja flat. Jadi cuma menggunakan metode ceramah Iya, aja. ceramah. Cuma baru-baru Ibu baca lagi ceramah sama menulis kata Menteri Dikdasmen itu baca semalam itu belajar menulis itu disuruh digalakkan lagi. Karena anak-anak mungkin karena pengaruh sekarang kan ini fotokopi kadang kan udah ini kasih jelaskan entah LKS-nya udah tinggal mereka buat itu aja. Jadi menulis itu kurang. Memang itu tadi lah. Ibu baca semalam Kementerian Pendidikan Dasar disuruh menggalakkan menulis lagi. Terus kalau tingkat keaktifan dan partisipasi siswa selama belajar itu apakah udah memang merata Bu, atau masih ada yang nggak mau mendengarkan atau Ibu menjelaskan di ssini di belakang main-main gitu? Ada, itu pasti ada. Tapi biasanya kalau mereka, kecuali ini ada ya satu orang, boleh sebut nama? Kalau si Titus itu agak ini mungkin dia kan pindahan dari
daerah Nias, mungkin ibu nggak tahu, kayaknya Niasnya agak ke pedalaman. Jadi sampai sekarang kalau ditanyain diam, kalau misalnya ke ruang digital pakai papan tulis interaktif digital itu disuruh, kalau yang lain walaupun bagaimana misalnya, ayo nggak apa-apa salah, nggak apa-apa, mau ke depan biarpun istilahnya main game itu kan, yang penting tangannya main biarpun salah nggak masalah. Ya nggak berani, PD-nya itu kurang. Itu biasanya kalau untuk yang di sana di papan tulis interaktif digital mereka sih mau, ya. Tapi kalau misalnya kalau di apa ya pakai metode lama yang banyak ceramah, ya paling cuma 5 orang, lainnya asik dengan dirinya sendiri seperti tadi. Kalau kayak gitu kayak mana solusinya Bu? Misalnya Ibu udah menjelaskan capek-capek nih, kawan-kawannya udah aktif lah semua, tapi dia di sana malah di belakang main-main gitu. Kayak mana lah solusinya Bu? Ya kalau paling istilahnya kalau misalnya main-main, ya ibu ulangi lagi lah. Kalau nggak ya udah nanti pas waktu tertentu ibu ngajarinnya lagi atau temannya aja suruh mengajar. Nah, satu lagi misalnya kalau ada diskusi, tapi namanya anak-anak kan kadang kurang sabar. Udahlah Bu, kami aja ngerjain katanya. Itu memang sini karena dia anak-anak kurang sabar. Ngapain pula anak-anak, kadang ibu aja kurang sabar. Dari 32 tahun ya kadang udah kurang sabar ya. Dan jenuh juga pasti. Ya agak jenuh lah. Makanya waktu kelas 6 pun, karena biasanya kelas 6 kan tekanannya kan agak tinggi ya kan, makanya ibu udah kelas 4 pun ibu cerewet, kalau udah tahu ibu 1, ibu cerewet memang. Selanjutnya Bu, kendala apa yang Ibu hadapi dalam mengelola kelas agar tetap kondusif dan fokus? Itu tadi lah, ibu rasa ya nggak ada memang guru itu harus belajar sampai istilahnya usia tua lah kan, nggak pun guru kan, itu udah ibu alami. Cuma itu tadi ibu kalau pribadi ibu agak kemudian juga kalau misalnya udah kayak agak kurang sehat, agak ini apa, ya udah itu tadi ceramah, terus nanti agak menerangkan, memang ibu paksa menerangkan, kemudian ibu kasih soal, udah ngasih soal, nanti kalau yang udah selesai apa ya tetap selesai, kalau yang ribut udah nanti belakangan, paling itu aja tambah remedial. Jadi kalau kendalanya tadi satu dari ibu lah ya, ibu pribadi, kemudian kalau dari anak-anak tadi itu tadi mereka kan mintanya selalu yang menarik kan, harus tahu kita sifatnya. Jadi harus ada games yang terbaru atau ice breaking yang terbaru. Kalau anak-anak di sini ditanya kan, nah sekali-sekali kalau apa kan keluar kan, biasanya suka itu kalau pelajaran IPAS, ayo anak-anak cari ini nama apa tumbuhan, itu kira-kira dia itu senang anak-anak biasanya kalau di luar. Makanya kalau ibu tahu kalau di sini kalau sudah pelajaran paling disenangi karena itu anak-anak suka istilahnya ini psikomotorik, itu suka. Kalau yang ini kurang, tapi memang mayoritas di sini itu, makanya kepala sekolah kami kalau Bu memang saya pun tahu kan kalau di sini kalau untuk kognitif itu kurang, tapi kalau untuk yang olahraga semua antusias. Nah, kalau di sini ini tipe sekolahnya kalaupun mau berprestasi biasanya dari olahraga. Berarti orang itu lebih minat ke olahraga. Iya, mayoritas memang. Oke Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Yang menjadi pertanyaannya itu, apakah terdapat kesulitan peserta didik dalam memahami materi pelajaran tertentu? Jika iya, pada bagian mana kira-kira Bu? Yang kalau untuk matematika terutama itu tambah kurang kali bagi itu dasar kan, sampai sekarang ada aku selalu dulu cerita kali-kali, kalau kali-kali itu kan mendasar kan, menambah mengurang pemahaman konsepnya itu kayaknya belum terapa di otak mereka gitu, belum masuk pemahaman konsep, jadi kadang mengulang lagi, gara-gara mengulang ini tadi yang dapatkan ini jadi lambat dia. Jadi kalau ya udah kalau yang cepat-cepat ya, kalau yang lambat. Kadang ibu buat fotokopi kalau pas lagi rajin ya model supaya apa? Kalau lagi rajin ibu kasih fotokopian kayak apa namanya? Biasanya kan kalau dari
matematika ke luar negeri itu biasanya lebih gampang daripada matematika Indonesia. Kayak apa namanya, mewarnai kan ada 3 tambah 2, warnailah yang untuk jawabannya ini jawabannya 5, 5, 6, 7 warna ini. Kalau yang ini jawabannya ini. Seperti itu biasanya Bu lihat buat. Itu pokoknya yang dasar konsep itu ya. Kemudian kalau pelajaran lain itu tadi literasi membaca itu kurang. Istilahnya asal baca tahu tapi nggak paham, nggak tahu isi konten. Itu kalau di sini memang itulah. Nah, jadi ya tahu membaca, ada pun tahu membaca tapi tidak tahu isi kontennya apa, isi wacananya apa. Memang itulah dasar literasi, numerasi dasar kali. Berarti kalau di kelas 4 khususnya itu berarti orang itu lebih kurang minat di dalam matematika ya, lebih kurang mengerti apalagi di perjumlahan gitu. Sebenarnya bukan penjumlahan. Kalau yang ibu tadi yang tahu itu tadi yang 5 itu tadi ya. Tapi kalau misalnya berminat sih, ada beberapa orang sih berminat. Ada istilahnya kayak si Hafiz, Aira, itu mungkin literasi numerasinya sudah oke. Kalau yang lain istilahnya tingkat apanya masih lama penalarannya, nalar itu kurang, masih istilahnya masih, kalau ibu bilang kan kalau taksonomi belum sih, itu masih tingkat yang paling bawah, rata-rata gitu, belum yang tingkat kedua. Jadi nanti kalau ini baca nak sekali lagi kan nanti kan soal cerita itu kan kadang ini ya kan, padahal nanti dibuat mudah, tapi mungkin kalau 3 tambah 2 mungkin tahu, tapi nanti kalau udah dimasukkan ke soal cerita terus agak tambah lagi yang lain, itu memang lambat, itu mesti dijelaskan. Yang sedangkan yang ibu bilang tadi yang 2 orang atau 3 orang tadi mesti dijelaskan dulu pelan-pelan. Jadi ini yang ditanya, ini dulu pengertiannya apa gitu kan. Jadi yang penting asal cepat, asal apa gitu. Kadang ibu bilang kalau di situ kan ada main game yang dari Walmart itu kan, itu nengok waktu. Yang sehari Kamis kemarin ibu bilang ini nggak apa-apa salah, ini nggak usah nengok waktu. Karena kalau main games yang digital itu kan dia namanya waktu ya kan, itu kadang cepet berpikir. Ini semalam ibu bilang udah nggak apa-apa, yang pingin ke depan aja nggak apa-apa, biar salah nggak apa-apa, terus tanya sama temannya, seperti itu lagi lah. Menurut Ibu itu apa faktor yang menjadi penyebab utama munculnya masalah di dalam kelas? Ya satu ya apapun katanya faktor dari gurunya juga ibu akuin. Jadi tetap juga ya gurunya harus membuat istilahnya pandai membuat beberapa metode, ya menggabungkan beberapa metode. Jadi kalau bisa nggak usah kemudian tadi itu literasi sama numerasi anak-anak itu dikuatkan. Kalau bisa ya itu tadi lah sambil apa, kalau bisa di ruang kelas juga ya, di ruang kelas. Nah di ruang kelas. Kemudian anak-anak iya variasi. Kemudian anak-anak kan biasanya taunya kalau ditanya Bu nyanyi kalau ditanya mungkin kan kalau disuruh nyanyi atau nari anak-anak itu suka. Ya. Mungkin seperti itulah tadi. Itu tadi literasi, konsep dari dasar literasi numerasinya itu harus bagus. Satu lagi ya, pasti kalau ibu rasa ada faktor dari orang itu, itu pasti. Jadi apapun dari sekolah, kalau misalnya orang tua nggak ibu adalah ponakan ibu ikutin ya. Dia memang swasta kan, jadi orang tuanya mendukung, sekolah yang mendukung, sekolah swasta. Sering ikut, padahal dari sekolah itu dan apa namanya, udah gitu aja daftar itu yang ikut pos itu. Jadi baru-baru ini. Jadi ikut yang itu, yang Timo Thailand International Mathematics Olympic. Udahlah ikut, orang itu kan manggil bukan bunda, ada ibu paling kecil. Jadi anaknya 2. Ya udah, ibu pun ikut kan. Padahal dia maksudnya kan ngasih motivasi sama anak-anak ini juga kan gitu. Ya udah dari sekolah hari itu nggak dapat apa-apa, cuma ini terakhir mungkin karena udah sekolahnya udah ikut ke Thailand, dapatlah bantuan kan. Nggak penting dari sekolah kita sendiri, itulah yang dari orang tua itu juga lah yang modal utama, baru dari sekolah. Terus yang paling penting kerjasama, apapun katanya kerjasama orang tua sama sekolah dari dulunya itu nak. Jadi nggak ada istilahnya sekolah itu aja kemudian orang tuanya cuek.
Kalau bisa. Oke Bu, baiklah Bu. Uh-uh. Kayaknya cuma itulah yang mau kami Iya. wawancara dari Ibu hari ini. Iya. Bu. Terima kasih ya Bu karena udah meluangkan waktunya untuk wawancarai kami. Kami minta maaf ya Bu kalau misalnya mengganggu waktu Ibu lah misalnya ya. Dan cara menyampaikan Iya, kami mungkin kurang kurang. pas di Nah, atau ibu terlalu ini agak ini kalian kan masih ini kalau versi ibu ibu ini ngomong apa gitu kan enggak, Nah, udah lebih. kalau ibu istilahnya gini kadang namanya kadang ini juga ya Bu ada kan pernah sakit makanya pun dikasih Bu itu nggak jadi guru kelas 6 kan ada 3 minggu kena istilahnya apa hepatitis itu jadi udah sampai udah obatnya aja supaya selera makan ibu dikasih memang 2 tahun yang lalu kasih obat supaya selera makan itu obat untuk kanker kalau nggak udah segurus ini lah Bu itu tadi mungkin jadi kadang lupa makanya Bu ibu ingat di sini tapi namanya lupa itulah memang kelemahan ibu memang udah apa tambah lemah itu tadi ya maksudnya kalau misalnya kayak Bu ini maksudnya apa biar bisa ibu jelaskan tapi tadi udah ngerti kan udah. kalau kurang ngerti nggak apa-apa tanya ibu juga Nanti kalau ada apa kami tanya Ibu iya lagi. oke Terima kasih Bu. iya sama-sama